masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita ketemu lagi dalam dialog jejaring Nusa Tenggara Timur bergerak memacu perubahan. Setelah lebih dari 2 bulan terakhir, Forum Akademia NTT selalu menggagas dialog dengan topik terkait dengan penanganan COVID di Nusa Tenggara Timur. Malam ini kami hadir dengan topik yang berbeda namun tetap aktual. Di tengah pandemi COVID, sekitar bulan Juni, tanggal 16 Juni, publik NTT dikagetkan dengan beredarnya video di mana ada sekelompok laki-laki mendatangi seorang perempuan dan itu menjadi heboh. Video berasal dari Kabupaten Sumba Tengah ini viral di sosial media, menjadi percakapan yang panas di berbagai grup Facebook dan juga menjadi topik liputan dari media-media mainstream baik di daerah maupun di nasional. Perhatian pada isu ini juga sampai ke pemerintah pusat. Presiden memberi atensi dan menugaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk datang ke Pulau Sumba untuk membahas topik ini bersama dengan kepala daerah. Ada apa di Sumba? Ternyata ramai membahas tentang yang disebut dengan kawin tangkap. Benarkah ada kawin tangkap? Ada juga yang mengatakan ini kawin tabrak, ini kawin lari, dan ada yang juga mengatakan bahwa ini kawin culik. Apa sesungguhnya yang terjadi di Sumba? Malam hari ini Forum Akademia NTT mengundang 4 orang narasumber. Yang pertama, saya ingin menyapa Dr. Insinyur Arianti Ina Restiani Hunga, MSI dari Aliansi Puan Sumba, sekaligus juga beliau adalah akademisi di UKSW Salatiga. Selamat malam Ibu Ina. Selamat malam Ibu Ina. Ya baik. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian saya juga menyapa salah satu narasumber perempuan lainnya, yaitu Ibu Miranda Risang Ayu Palar PhD. Beliau ada dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan beliau juga peneliti hak kebudayaan dan kekayaan intelektual komunal. Selamat malam Ibu Miranda. Selamat malam. Ya, selamat datang. Dia sudah hadir Bapak Umbu Rekuraya PhD. Beliau adalah peneliti sosial ekonomi dan akademisi dari Universitas Nusa Cendana. Selamat malam Pak Umbu. Shalom, selamat malam. Ya, juga sudah hadir Bapak Rudi Rohi, pengamat sosial politik, akademisi dari Universitas Nusa Cendana. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, para narasumber dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mengikuti diskusi ini melalui jejaring sosial baik Facebook maupun YouTube Forum Akademia Nusa Tenggara Timur. Diskusi ini akan kita mulai dengan pertanyaan saya kepada Pak Umbu. Pak Umbu, benarkah di Sumba itu ada yang disebut dengan kawin tangkap? Ada yang juga bilang ini budaya, tapi ada juga bilang ini bukan budaya. Apa ya sesungguhnya yang terjadi? Pak Umbu silakan. Jadi kalau dari terminologinya tangkap. Jadi prosesi tangkap itu adalah bagian daripada salah satu opsi panjang daripada proses yang namanya pata ya, atau kalau di Sumba namanya, kalau ini kita bicaranya dalam konteks Anakalang dan Wanukaka ya, yang saya pahami itu. Jadi proses yang namanya pahamawini atau marriage ya, atau perkawinan adat menurut orang Anakalang dan Wanukaka itu, di dalamnya itu salah satu opsinya adalah yang namanya pelengidi. Nah, nama prosesinya. Terus salah satu bagian dari tindakan itu adalah si anak si nona ini ditangkap. Ya. Tapi harus ditangkap di depan umum. Ini kalau proses di Anakalang ya. Harus ditangkap di depan umum, disaksikan oleh banyak orang, harus di siang hari, karena kalau malam hari itu kategorinya penculikan ya. Gitu, ya. Terus harus dilarikan ke rumah adat daripada si laki-laki, gitu ya. Terus ada syaratnya, si Nyong boleh menangkap si Nona itu. Sebenarnya di slide saya ada gambarannya, tapi salah satu syarat umumnya adalah, jadi perkawinan adat buat orang Anakalang Wanukaka itu adalah penciptaan aliansi. Ya.
ada aliansi baru, jadi misalnya ada perkawinan yang baru, dua klan yang belum pernah ada ikatan perkawinannya memulai sesuatu yang baru, itu mas kawinnya pasti mahal ya. Tapi kemudian ada yang perkawinan yang hanya memperkuat aliansi yang sudah ada. Nah, kalau perkawinan versi anak kalang Wanu Kakak ini dan sebagian untuk Loli juga, karena terminologinya sama ya, analoka, leleba ama, jadi sepupu silang. Mungkin kalau yang seperti kalau di Alkitab itu Ishak dan Ribka, gitu, atau Yakub dan Rahel atau Yakub dan Lea, kira-kira gitu ya. Nah, proses, jadi itu bagian dari proses. Jadi video itu kalau tidak salah kejadian dia di Dameka ya, itu merupakan bagian dari proses yang panjang. Jadi sebelum kejadian itu tentu harus ada kira-kira orang Jawa bilang woro-woro kepada keluarga perempuan, mungkin secara diam-diam. Ya. Perempuannya tahu atau tidak, Pak Umbu? Mungkin perempuannya itu secara budaya dia di anak kalang ada yang namanya duma. Jadi kita dari kecil anak-anak sudah diajar bahwa dia hanya boleh kawin dengan keluarga ini, dia tidak boleh kawin dengan keluarga itu. Dan dia sudah orang-orang sudah tahu bahwa cara perkawinan itu ada 3. Jadi yang ikut adat penuh, ya. Dari awal itu prosesnya panjang dan bisa bertahun-tahun ya. Terus proses yang keduanya itu namanya hangera. Si laki-laki baik dengan ajakan pamannya atau perjuangan dengan si nona, itu si laki-laki itu tinggal di rumahnya nona, kemudian mereka secara adat ya, secara adat itu resmi menikah, tapi laki-lakinya harus tinggal di situ sampai dia bayar mas kawinnya, baru dia keluar dari situ. Kemudian ada yang, jadi ini yang proses bisa bertahun-tahun, ini ada yang prosesnya dia nggak perlu tunggu waktu yang lama, dia langsung boleh tinggal di situ. Secara adat mereka sudah suami istri, lebih cepat. Nah itu biasanya kalau dia bersepupu silang kandung ya, gitu. Terus yang satu ini yang kawin lari, kalau terjemah langsung di kita kawin lari ya. Kawin lari. Palai itu artinya kawin, ngidi itu artinya berlari. Dia bawa, ya, dia bawa berlari, gitu ya. Nah itu yang kalau dia kawin lari, di dalam proses kawin lari itu ada di tengah-tengahnya ada kita bilang tangkap ya. Gitu. Bisa si nonanya biasanya sih aware karena kalau dia punya sepupu silang dia pasti aware bahwa dia akan jadi kandidat dilamar atau kalau dia tidak mau dia kemungkinan akan ditangkap ya. Gitu. Jadi masing-masing orang tahu. Jadi kalau dia tidak punya sepupu silang, dia tahu bahwa dia tidak akan dilamar oleh keluarga dan tidak ada orang yang akan tangkap dia. Oke. Tapi kalau dia punya sepupu silang yang masih single, nah itu kandidat itu. Baik adat penuh atau laki-lakinya tinggal di rumah sampai prosesinya selesai nanti, atau itu kalau laki-lakinya memang biasanya sih dia harus mampu ya, dan biasanya anak-anak bangsawan kalau di Sumba Tengah itu, kalau emang laki-lakinya keluarganya mampu, dan dia, tapi biasanya sih supaya si laki-lakinya ketika mereka tangkap itu keluarga perempuan tidak keluar bawa parang, mereka sudah tanda kutip diam-diam melakukan diplomasi ya, diplomasi diam-diam, biasanya dengan orang tua atau dengan surat laki-laki daripada si nona. Baik Pak Umpu. Jadi ada, cuma mungkin ya itu. Nah itu kalau yang Sumba Tengah. Jadi tapi itu untuk kastanya yang bangsawan ya. Kalau kastanya yang di tengah mungkin tidak terlalu masalah karena dia bisa kemana aja prosedurnya. Tapi yang paling bawah nih, kalau kastanya kasta hamba atau di Sumba Tengah, Sumba Timur bilangnya atau ata, itu bisa ditangkap tanpa harus mereka bayar belis ya, karena itu tanda kutip sudah jatahnya keluarga keluarga ipar ya, keluarga wegtaker. Gitu. Jadi saya lihat saya kutip pernyataan Ibu Sylvia Mehangkunda di Facebook bahwa
kalau kita bilang kawin lari atau kawin tangkap itu kasusnya heboh karena memang orang Sumba Tengah itu suka yang ekstrovert ya, dengan tabuhan gong dengan segala macam gitu. Kalau dia anak bangsawan dia harus tabuhkan gong ya Pak ya. Tapi kalau bukan anak bangsawan biasanya itu didiam-diamkan. Tidak ada prosesnya begitu karena tanda kutip orang Sumba ini sekalipun mungkin sudah banyak paham dari luar juga, agama lain dari luar, tetap pada nilainya seseorang itu masih tergantung kepada kastanya, gitu kan. Nah, tapi kalau yang saya amati, karena saya juga studi di 33 perkampungan di Sumba ya, gitu, di Sumba Tengah dan Sumba Timur itu, saya lihat sekitar 30% itu komposisinya orang-orang dari kasta hamba ya, baik yang masih hamba maupun yang dulunya hamba. Tapi kalau di Sumba itu kan kastanya nggak bisa diubah. Jadi kalaupun dulu kakek neneknya hamba, tetap dia dikategorikan sebagai orang hamba gitu ya. Nah kalau saya lihat di keluarga-keluarga yang masih mempraktekkan perhambaan ini, justru kasus perkawinan paksa itu pada anak-anak perempuan kecil atau remaja atau pemindahan paksa dari rumah klan lahirnya kepada rumah klan tuan putrinya ikut gitu ke klan suami tuan putrinya. Menurut saya dilakukan kan biasanya dengan lebih sering diam-diam ya. Yeah. Dan diam-diam ini membuat sesuatu itu invisible. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya masalah yang lebih besar itu adalah kawin paksa di antara yang berlaku pada kelompok-kelompok hamba yang mungkin secara rasional maupun irasional tidak punya banyak opsi ketimbang yang nona-nona ini, nona-nona dari keluarga bangsawan di Sumba Tengah. Karena kalau di Sumba Tengah itu ada opsi di mana kalau orang tuanya tidak setuju, hari itu juga dia boleh kasih turun anaknya. Tapi problemnya itu nanti, karena ritual ini bukan cuma ritual perkawinan kan, perkawinan. Nanti perkawinannya dia, perkawinan saudaranya, ada acara adat di rumah omnya, toonya itu ya, atau lokanya gitu. Nanti Sinyong dan mamanya ini tidak akan datang lagi ke situ. Gitu. Jadi berkurang aliansi daripada si saudara laki-laki ini gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin akarnya itu karena lebih kepada orang mau memaksimasi pernikahan antara sepupu silang itu dengan maunya yang lebih cepat. Jadi nah di situ memang kalau kita lihat hak memilih daripada si nona itu mungkin dikorbankan ya. Ya. Dikorbankan. Baik Pak Umbu. Gitu. Terima Ya. kasih untuk penjelasan singkatnya pengantar. Ya, Saya ke Ibu Ina dulu, Ibu Ina Honga. Ibu Ina selain sebagai akademisi, Ibu juga di Aksi Puan Sumba. Kami mendapat dan membaca bagaimana Aksi Puan Sumba begitu concern pada isu-isu tentang perempuan di Sumba, termasuk terkait dengan yang disebut dengan kawin tangkap atau kawin lari atau kawin culik ini. Bagaimana kondisi ini di mata teman-teman di Aksi Puan Sumba, bahkan ada yang dilaporkan. Silakan Bu Ina. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya pikir ini kesempatan yang baik untuk mendialogkan satu kasus yang penting. Tapi sebelum saya presentasi, saya mau jelaskan dulu ya, saya seperti apa gitu ya. Saya adalah perempuan Sumba gitu ya. Memang saya dari Sumba Timur. Kalau dari Sumba Timur, kami dari Mahukarera ya, satu wilayah disebut Mahukarera. Kami dari Hunipa gitu. Jadi kami adalah tempat yang juga kalau dulu itu juga pusat adat wilayah kami. Jadi saya memposisikan diri, minta maaf untuk bapak-bapak semua. Jadi kami pingin, saya adalah perwakilan suara perempuan Sumba. Yang kalau mau dilihat, tidak bisa dilihat saja bahwa kasus kawin tangkap ini yang sejak saya kecil, sejak saya mengerti, itu sebenarnya sudah ada di Sumba ya. Kalau tadi Bapak Umburaya tadi menjelaskan macam-macam kawin itu, di paper saya juga, PPT saya sudah jelaskan.
bagaimana kita mengerti kawin ini ada ya. Sebenarnya beberapa webinar lalu sudah dijelaskan bahwa secara budaya, yang jelas bahwa budaya itu memang dibentuk untuk mengatur hidup kita. Nah, dalam kawin itu ada dua jenis secara umum dari yang banyak Bapak Umburaya katakan. Ada dua jenis, menikah yang meminang secara baik, itu ada 5 jenis juga. Mungkin kalau bahas ini akan sangat lama gitu ya. Dan menikah yang tidak meminang. Nah, salah satunya adalah kawin tangkap. Jadi, secara pasti orang budaya waktu itu harus dimengerti dalam konteks waktu itu. Waktu itu dibentuk kenapa harus ada 10 macam pernikahan. Ada yang 5 yang dipinang, ada 5 tidak dipinang. Tetapi kata kuncinya adalah, kalau kita lihat dalam kacamata sekarang dengan segala isu HAM ya, semua yang sifatnya tidak diminta secara baik melanggar hak asasi manusia. Jadi apapun harus ditindak. Jadi saya merasa bahwa budaya dulu harus dimengerti, budaya dulu karena saya juga di pusat adat. Kami masih punya kampung. Jadi adat itu dibentuk saat itu pasti untuk memuliakan manusia saat itu. Gitu ya konteksnya. Tetapi pada saat perjalanannya sudah banyak dilencengkan, sudah banyak dimiringkan. Demi siapa? Maka saya selalu bilang, drama kawin tangkap seperti dalam sosiologi adalah, kalau dimengerti, adalah dramaturgi. Siapa penyetingnya? Itu harus ditanyakan. Jadi apapun namanya, yang namanya menikah tanpa pinang itu melanggar HAM. Mau kata kawin tangkap kek, kawin lari kek, apapun. Tetapi kata, bahasa yang dibentuk adalah bahasa maskulin. Jangan lupa. Kami perempuan Sumba itu nggak punya bahasa. Tidak dikenal narasi perempuan. Yang dikenal adalah narasi maskulin. Jadi, izinkan saya juga ngomong dalam narasi perempuan yang terbungkam, nggak pernah terkatakan, tidak pernah didengarkan. Gitu ya. Jadi, apapun namanya, itu adalah bahasa yang bisa dimainkan. Tapi yang jelas, harus jelas. Kata kawin tangkap adalah harus kita selesaikan. Gitu. Yeah. Itu dari saya. Nah, tadi saya agak ada masalah dengan ini, saya agak tidak tahu apa tadi yang ditanyakan, apakah saya sudah menjawab atau apalagi yang lain. Ada masalah dengan ini tadi ya? Ya, baik. Tadi Ibu juga sebenarnya sebagian sudah. Pertanyaan saya sebenarnya tadi aksi Puan Sumba banyak, banyak mendampingi. Kira-kira apa yang ditemui di lapangan sehingga ada beberapa yang kita lihat sempat dilaporkan. Apa yang Ibu temui dan teman-teman temui? Siap sekali. Oke. Pertama harus kita pahami bahwa karena orang menganggap ini kebiasaan, orang menganggap ini adat, orang takut melaporkan ya. Nah, dari beberapa yang kami cari datanya dari aksi perempuan Puan Sumba, itu dari ini yang terlaporkan ya, yang sempat kami dapat datanya. Dari 2013 sampai 2020 itu ada sekitar 8 kasus. Sekali lagi yang terungkap ya. Ada yang di Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, ada juga Sumba Timur. Jadi bukan berarti hanya di Sumba Tengah. Ada di Sumba Barat Daya ada 2, Sumba Tengah ada 2, Sumba Barat Daya ada 4, Sumba Tengah ada 4. Bukan berarti Sumba Timur nggak ada. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang di semua Sumba ada. Itu yang terungkap. Tapi kami juga punya data dari kumpulan teman-temannya yang sudah bicara tapi takut, ada sekitar 26. Berarti keluarga ini yang sudah hidup dengan terminologi, dengan cap sosial, kawin tangkap, kemudian bungkam, melahirkan anak, tidak hanya 1, dan bisa kita bayangkan seperti apa kalau perempuan dinikahi tanpa dia mau. Jadi dia pasti juga stres, depresi, masih punya noda sosial, dan bisa dibayangkan pada saat dia itu hamil, berarti kita bisa katakan anak itu juga belajar dari narasi kekerasan.
hanya karena birahi seseorang atas nama sistem kita bisa salurkan di atas nama kawin apapun. Intinya adalah perampasan hak perempuan atas tubuhnya sendiri, atas pilihannya, atas masa depannya, atas generasinya. Bisa kita bayangkan kalau anak-anak Sumba lahir dengan tradisi yang dibilang seperti itu, kita bayangkan adalah narasi yang ditabuhkan adalah narasi kekerasan dari generasi ke generasi. Saya jelas tidak malu, saya bangga menjadi orang Sumba. Saya bangga adat Sumba, tapi tanda petik dulu adat yang mana. Kita pertahankan adat positif, tapi kita harus duduk redefinisi ulang. Budaya yang dibilang itu negatif, saya masih yakin itu hanya prakteknya aja yang memanfaatkan adat. Ada sekelompok orang yang memanfaatkan itu demi mengatasnamakan adat. Karena saya saya juga dari komunitas tempat kami itu banyak komunitas Merapi. Saya tidak mendengar ada cerita sampai kayak gitu. Karena saya tahu di adat itu pasti ada lubang-lubang untuk orang buat sesuatu yang diizinkan. Tapi di adat juga mengajarkan sanksi dan pemulihan. Bila orang itu menikah dan kawin tangkap tidak pernah dipulihkan secara sosial, bahkan diberkati di gereja, itu artinya orang itu belum dipulihkan secara manusia. Bisa bayangkan anak yang lahir dari situ, dia merasa ibunya ternoda. Orang bilang, kau lahir dari ibu dulu yang ditangkap. Ibu yang tidak berdaya karena tidak punya kemauan tentang sesuatu yang terkait dengan kelaminnya. Dan boleh hamil dan melahirkan anak-anak yang tidak diinginkan. Jadi ya saya berpikir ini Puan melakukan itu. Sekarang sedang mengumpulkan semua perempuan-perempuan yang tersakiti karena sistem untuk kita sama-sama bergerak memulihkan ini. Kami tidak melawan adat, tapi yang kami lawan adalah sekelompok orang yang atas nama adat menggunakan itu untuk sesuatu. Pertanyaannya adalah, siapa skenario? Saya takut kita semua, bahkan perempuan, kita boleh berpendidikan tinggi, tapi sebenarnya kita sedang melanggengkan feodalisme, kolonialisme di sana, kasta-kasta yang kita jadikan mengagung-agungkan demi siapa. Jadi yang mau saya bilang adalah yang terungkap itu baru sekian ya, tapi masih banyak. Kita gali lagi. Kita akan tahu berapa perempuan-perempuan yang merasa tersakiti, terasingkan di tengah masyarakat Sumba. Baik, Ibu Mina. Jadi ada juga fenomena dampaknya sampai ke anak. Oh ya, jelas. Baik, saya ingin ke Ibu Miranda. Ibu Miranda, Pak Umbu sudah menjelaskan, Ibu Ina juga sudah menjelaskan. Benarkah kawin tangkap ini disebut dengan budaya atau dia bukan budaya tapi hanya praktik? Dan apa yang Anda temukan dalam riset-riset Anda tentang aset komunal dan lain-lain terkait dengan fenomena pernikahan di Sumba? Silakan Bu Miranda. Ya, terima kasih. Nah, apakah suara saya jelas terdengar? Sangat jelas. Ya, terima kasih. Jadi saya sebetulnya terima kasih sudah diundang di sini karena saya baru jadi orang Sumba setelah menikah adat dengan Rato. Ya. Jadi saya orang luar sebetulnya. Tapi memang ya mungkin tadi juga videonya sudah ditayangkan, saya datang ke sini untuk ke Sumba dan kemudian menikah dengan Rato. Nah, menariknya kami menikah adat. Ya, betul-betul menikah adat Marapu. Nah, dan itu orang tua saya yang minta gitu, karena satu orang tua saya bilang kita kebetulan keluarga saya banyak agama macam-macam, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu. Jadi kalau Marapu malah semua bisa bersama-sama datang ke sana gitu. Jadi satu fungsi yang baik dari adat itu mempersatukan banyak perbedaan. Itu satu ya. Dan itu juga ternyata terjadi di misalnya masyarakat adat di Jawa Barat dan sebagainya. Jadi ada fungsi adat yang baik karena
inklusivitasnya itu memungkinkan untuk kemudian merangkul semua perbedaan. Gitu, itu satu. Kemudian itu adalah salah satu peristiwa yang memorable buat keluarga kami. Tapi yang pertama kali yang akan saya inikan dulu adalah saya tertarik sebetulnya ketika saya pertama kali riset ke sana itu dengan Mamuli itu. Karena waktu itu pertama kali risetnya waktu 2005 saya datang ke sana, saya belum dekat sama Rato ketika itu, baru sama Mama Lida, ibunya Rato. Itu penelitian saya tentang kemungkinan tenun ikat itu dilindungi lewat menjadi haki, ya, kekayaan intelektual komunal, dan itu tenun ikat. Nah, di situ kan saya belajar tentang pattern, dan patterns itu saya membaca, kan kita bisa membaca banyak cerita dan kearifan lokal dari tenun ikat sebetulnya ya, yang ditenun dengan takzim dan sepenuh diri gitu ya, bukan yang sekarang hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dan sebagainya, tidak, tapi yang betul-betul punya spiritual elements di situ gitu. Nah, salah satu yang saya pelajari di situ, saya juga ke Sumba Timur mempelajari banyak ornamen, karena lebih ornamental di Sumba Timur daripada di Sumba Barat. Kalau Sumba Barat lebih banyak permainan warna. Itu di sana sebetulnya adanya simbol kekerasan itu hanya satu, adanya andung, si pohon yang ada tengkoraknya itu. Dan kalau dilihat dari hukum, sisi hukum adat, andung itu adanya karena ada konflik adat kan dulu ya, antar suku. Jadi itu sebenarnya konteksnya hukum perang. Ya kalau perang kan siapapun melakukan kekerasan. Dan sekarang sudah tidak ada lagi ya, seperti andung ada di Tarung, tinggal pohonnya aja, tengkoraknya sudah tidak ada toh. Nah, karena itu juga sudah tidak ada. Seperti juga terjadi, dan Sumba tidak sendiri karena juga ada banyak tradisi potong kepala dari mulai Indian Amerika sampai Kalimantan juga ada kan potong kepala itu. Nah, tapi sekarang sudah tidak lagi karena betul ada hak asasi manusia yang membuat itu melunak. Jadi memang hak asasi manusia itu memang bisa membantu adat untuk kemudian menemukan kembali esensi humanismenya sebetulnya, ya, bukan untuk dipertengkarkan kalau menurut saya. Nah, itu satu. Jadi dari Mamuli itu saya agak terobsesi sama keindahan Mamuli itu, tapi juga ingin belajar dalamnya gitu. Kebetulan saya nikah sama Rato kan. Nah, jadi saya bisa dengan bebas berdiskusi tentang hal itu sebetulnya dalam momen-momen konteks-konteks ketika saya sedang di Tarung. Nah, ketika itu pertama ketika pengalaman dulu ya, ini kalau pasal-pasal banyak lah, nanti saya bisa kasih ininya, nanti waktunya habis kalau saya bicara soal pasal-pasal di peraturan perundang-undangan. Baik. Nah, ketika peristiwa saya menikah adat itu kan ada putus tali pusat itu toh, ketika Mama Lida dan Ibunda Rato memberikan mamuli emas kepada ibu saya. Nah, ketika itu beberapa keluarga saya yang sensitif dengan spirit dan sebagainya sampai keluar air mata karena bahagia, karena mereka merasa kayaknya yang datang bukan hanya orang deh gitu ya, tapi juga marapu dan sebagainya gitu loh. Padahal mereka orang-orang sangat modern. Nah, maksudnya it was a memory sekali gitu. Nah, dan hal-hal itu yang membuat saya sebetulnya, walaupun memang kalau dilihat dari satu sisi tradisi Sumba itu patriarkal sekali, tetapi elemen femininnya juga banyak, cuman ya itu kemudian tidak dieksplorasi. Orang sekarang melihat Mamuli hanya sebagai kalung atau anting gitu kan, ya makna terdalamnya tidak dieksplorasi gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa kemudian mengeksplorasi sisi feminin ini sangat indah gitu sebetulnya, karena terus terang ya, saya kemudian terkaget-kaget memang ada fenomena itu, walaupun yang namanya kawin tangkap itu bukan hanya di Sumba sebagai penyimpangan adat loh ya, sebagai penyalahgunaan adat. Di Lombok ada, di Lampung ada, gitu ya, di tradisi lain ada, dan itu sama sebetulnya. Masalahnya adalah Ibu Miranda. Jadi menurut Ibu Miranda, kawin tangkap ini penyimpangan adat. Iya. Penyalahgunaan. Penyalahgunaan adat. Ya, penyalahgunaan adat gitu loh. Jadi adat itu sebetulnya untuk memuliakan manusia, dan sebetulnya dari
peraturan perundang-undangan kita juga yang disebut sebagai budaya nasional itu, ya kalau kita lihat dari referensi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, itu adalah puncak-puncak kebudayaan. Makanya saya on behalf of the law, national law, kita bisa bilang bahwa itu adalah penyimpangan gitu loh. Pertama karena dia juga tidak kalau misalnya itu ada unsur kekerasan di situ, ada penindasan hak perempuan di situ, ada penindasan hak anak-anak. Saya yakin bahwa adat pada awalnya itu adalah nilai-nilai terbaik, best practices. Tapi justru karena itu adalah best practices, we have to maintain supaya si best practices-nya tetap best gitu. Karenanya ini adalah salah satu upaya gitu. Karena tradisi Sumba kan lisan ya Pak ya. Lisan. Baik Ibu Miranda. Jadi Ibu Miranda kan selain melakukan riset, Ibu Miranda sendiri juga mengalami yang namanya pernikahan secara adat Sumba. Nah, tentu Ibu punya pengalaman dalam posisi Ibu. Ibu melihat dalam pernikahan Sumba itu apakah posisi perempuan dimuliakan atau sangat dimuliakan kalau buat saya mah. Baik, terima kasih. Bahkan mohon maaf, saya paham bahwa kalau pernikahan biasa, pernikahan yang bukan pemaksaan itu tadi di Sumba itu kan belis yang berat ya. Tapi keluarga saya dengan keluarga Rato itu sepakat bahwa belis tidak akan dibawa oleh keluarga kami. Jadi itu diinikan bersama di Loli gitu. Nanti kita mau bikin peternakan adat yang membuat kalau mereka butuh ritual mereka tidak harus beli ternak gitu loh. Jadi dan itu dasarnya kesepakatan gitu. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya pernikahan adat itu ada yang berdasarkan kesepakatan. Saya tahu bahwa itu belis kan harusnya dibawa gitu ya. Itu ada perubahan juga. Dan saya melihat ritual maksudnya itu dirubah gitu loh. Untuk kebaikan siapa. Makanya pernikahan itu harusnya berdasarkan kasih. Ibu Miranda. Suara Ibu ya. Oke, baik. Ya, jadi mohon maaf saya harus mengulang. Jadi pernikahan itu harus berdasarkan cinta, bukan berdasarkan relasi kekuasaan, itu aja. Baik. Terima kasih Ibu Miranda. Ini sebenarnya highlight yang menarik dari 3 orang narasumber. Saya ingin ke Pak Rudi. Pak Rudi, ini kalau kita mencermati tadi, memang ini sebenarnya praktiknya sudah lama. Kemudian ada yang kemudian dianggap sebagai penyimpangan dalam tanda petik, tapi ada juga penjelasan Pak Umbu yang juga. Kenapa ini kok bisa baru mencuat sebagai isu publik dan kemudian mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan? Menurut pengamatan Pak Rudi, kenapa ini baru mencuat sebagai sebuah isu publik dan kemudian kedua, kira-kira intervensi pemerintah atau kebijakan-kebijakan diambil dari sampai level menteri, apakah ini akan berdampak pada perubahan ini atau tidak? Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Pertama begini, saya kira kalau ditanya ini kenapa baru mencuat, saya kira ada banyak faktor penyebabnya. Tetapi hari ini kemudian dikapitalisasi dengan, saya pakai kata kapitalisasi ya. Itu kan kemudian ada begitu banyak kepentingan yang kemudian bersilangan di dalam isu kawin tangkap ini. Kepentingan yang saya maksud di sini bisa saja kepentingan yang saling berbenturan maupun kepentingan yang justru saling membonceng. Nah, di titik itu saya kira gini, secara politik, saya hanya gini, saya karena diminta untuk bicara dari aspek sosial politik, saya garis bawahi dulu untuk politiknya. Kira-kira gini, dalam konteks politik kita yang sangat berbau elektoral ini, kalau isu kawin tangkap didekati dengan cara yang seperti sekarang, dilakukan oleh pemerintah, media maupun banyak aktivis, saya khawatir justru eksploitasi identitas itu sendiri akan dikapitalisasi secara politik. Kenapa? Karena pendekatan-pendekatan dalam menanggapi isu kawin tangkap ini itu justru sangat dikotomis dan sangat berbau identitas gitu loh. Laki-laki perempuan gitu kan. Jadi ini sangat biner gitu. Seolah-olah ini hanya persoalan kekerasan non kekerasan, laki-laki perempuan gitu, adat bukan adat gitu. Dan itu saya khawatir nanti itu bisa dikapitalisasi secara politik. Nah, karena itu pula maka saya sebenarnya ingin mengajak untuk kita semua itu lebih berhati-hati dan cermat, itu membedah atau menganalisis
apa namanya, isu kawin tangkap ini. Bukan isu, tapi praktek kawin tangkap ini. Nah, saya ingin pertama begini, kawin tangkap ini tidak bisa kita dekati dengan perspektif tunggal. Saya harus garis bawahi itu. Kita tidak bisa datang dengan pendekatan atau perspektif tunggal, sekalipun tingkat kebenaran perspektif itu mungkin diyakini oleh sejumlah orang yang menggunakannya itu sangat luar biasa. Tapi bagi saya kira tidak demikian. Perspektif tunggal kalau digunakan di dalam kasus kawin tangkap ini itu akan berakibat fatal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat fenomena yang terjadi sekarang itu kemudian memang cenderung perspektif yang digunakan itu dalam menanggapi atau apa namanya terhadap kawin tangkap ini itu cenderung sangat binar. Pendekatan-pendekatan itu binar sehingga menghasilkan seolah-olah ini hitam atau putih, ini benar atau salah, ini kemudian apa namanya baik atau buruk. Saya kira tidak begitu untuk membaca sebuah apa ya tradisi, sebuah sistem budaya. Saya kira tidak begitu. Yang hari ini terjadi misalnya praktek empiris apalagi yang diberitakan media itu, saya kira itu bukan kemudian mewakili semua praktek kawin tangkap, tradisi kawin tangkap yang ada di Sumba. Karena itu saya kira praktek empiris hari ini baik yang muncul di media maupun yang muncul di publik dalam bentuk apapun itu perlu diperiksa secara serius untuk dibongkar layar-layarnya. Layar-layarnya itu dibongkar. Tidak bisa kemudian kita melihat kawin tangkap itu sebagai sebuah institusi budaya yang tunggal. Saya kira itu sangat keliru. Karena itu, kawin tangkap sebagai sebuah sistem budaya, sebagai sebuah institusi budaya, itu perlu dibongkar layar-layarnya. Nah, saya mengajak, kira-kira begini. Sebagai tradisi, saya ingin mengajak teman-teman itu kita melihat kawin tangkap itu dari setidaknya 4 layer. Pertama, di tingkat sistem. Kita harus pahami bahwa kawin tangkap itu bukan sebuah sistem budaya yang berdiri sendiri. Kawin tangkap itu bagian dari sebuah sistem budaya Sumba yang holistik secara keseluruhan saya kira. Tadi sudah disinggung oleh beberapa pembicara terdahulu, misalnya begini. Dalam budaya Sumba sebenarnya kita bisa menemukan dengan eksplisit, dengan jelas bahwa perempuan itu memiliki nilai yang tidak rendah. Nilai perempuan terutama dalam kawin mawin, nilai perempuan dalam budaya Sumba itu sangat tinggi. Mulai dari prosesi sampai mahar atau belis itu, sampai dengan tadi ada simbol mamuli dan lain sebagainya. Itu mau meletakkan bahwa perempuan memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, sebagai sebuah bagian dari sebuah sistem budaya Sumba secara keseluruhan, kenapa kemudian hari ini kita menghakimi kawin tangkap seolah-olah itu dia menjadi sebuah budaya yang terlepas dari struktur-struktur budaya Sumba yang lain. Karena itu ini perlu dicarikan sebenarnya kawin tangkap ini, seperti tadi yang sudah disinggung Ibu Miranda misalnya, kawin tangkap ini sebuah anomali, gitu kan? Atau dia merupakan turunan dari praktek-praktek di luar institusi budaya itu sendiri, gitu loh. Nah, karena itu ini berhubungan dengan layer kedua atau variabel kedua yang mau saya ajak untuk kita lihat, yaitu variabel nilai. Saya kira kita perlu membandingkan secara serius apakah basis nilai kawin tangkap yang hari ini dipahami dan dilihat oleh banyak orang, itu sama persis dengan basis nilai yang muncul dalam sistem budaya Sumba, kawin mawin itu secara benar, secara tepat. Jangan-jangan ini sudah mengalami pembiasan, pengembangan, karena urusan begitu banyak kepentingan yang bersilangan di dalamnya, termasuk faktor-faktor lain yang faktor hegemonik, misalnya pendidikan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa lihat ini sangat tunggal, kita harus lihat banyak faktor yang kemudian mendeterminasi nilai-nilai yang ada dalam kawin tangkap ini, tradisi Sumba saya kira. Yang ketiga, saya kira kita juga harus melihat secara institusi. Praktek kawin tangkap ini hari ini secara kultural, itu sekarang dipraktekkan di level apa? Apakah dipraktekkan di level budaya sebagai institusi atau justru hanya sebatas serpihan-serpihan institusi itu sendiri? Misalnya gini, kalau kawin tangkap, saya langsung saja gini, kalau kawin tangkap itu masih dalam praktek suku atau anak suku, saya kira kita bisa pahami itu sebagai sebuah institusi budaya dan ini sebuah tradisi yang perlu kita memang harus periksa lagi nilai-nilainya. Tetapi ketika dia kemudian dipraktekkan hanya oleh sekelompok orang atau sekelompok keluarga, itu kemudian tidak mewakili sebuah institusi budaya Sumba. Karena itu ini harus berhati-hati kita melihatnya. Jangan-jangan kawin tangkap yang muncul hari ini itu hanya praktek sekelompok orang, sekelompok keluarga, sekelompok individu yang kemudian menggunakan institusi budaya kawin tangkap Sumba itu sebagai tamengnya. Itu juga perlu diperiksa. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Ina dan Ibu Miranda saya kira.
Yang berikut, ini yang terakhir, saya kira kita lihat ke personalitinya, kepada aktornya, dalam hal ini saya lebih cenderung ke perempuannya. Kita juga harus berhati-hati ketika membedah perempuan nih. Membedah perempuan Sumba. Hati-hati betul. Kenapa? Saya berharap begini, jangan sampai kita itu menganggap perempuan Sumba itu sebagai sebuah institusi perempuan yang tunggal, yang memiliki pengalaman yang semua perempuan Sumba itu adalah sama. Saya kira tidak demikian. Perempuan Sumba itu memiliki pengalaman yang berbeda. Karena treatment terhadap pengalaman hidup mereka, terhadap kehidupan mereka itu juga berbeda, bukan hanya satu faktor. Ada banyak faktor, bahkan apa ya, kualitas determinasi dari masing-masing faktor itu juga berbeda, yang kemudian membentuk pengalaman dan karakter perempuan Sumba itu juga secara berbeda, tidak sama. Karena itu saya kira urusan kawin tangkap ini kita perlu bedakan secara serius antara satu, praktek kawin tangkap yang berhubungan dengan sistem budaya dan nilai, dan kemudian praktek kawin tangkap yang berhubungan dengan kekerasan. Ini perlu dipisahkan. Kalau memang misalnya praktek kawin tangkap ini, dia misalnya terinstitusi secara budaya, entah itu ada kekerasan atau tidak di dalamnya, maka pendekatan terhadap budaya ini juga harus berhati-hati. Kan tidak mungkin elemen kekerasan yang menjadi penyebab kawin tangkap ini menjadi negatif, lalu kemudian tradisi Sumba yang dikorbankan. Tidak begitu saya kira. Yang perlu dipikirkan adalah, kalau memang ada elemen kekerasan dalam tradisi kawin tangkap, yang dihilangkannya itu bukan tradisi kawin tangkapnya, tapi kekerasannya yang harus dihilangkan. Itu yang harus ditindak. Baik. Selain itu juga catatan penting bahwa kita semua ketika misalnya memperjuangkan hak-hak perempuan, memperjuangkan kebebasan perempuan dan kebahagiaan perempuan, itu juga harus berhati-hati. Jangan-jangan kita atas nama memperjuangkan hak-hak perempuan itu justru kita melanggar hak perempuan itu sendiri. Saya ambil kasus ini kan, misalnya ini kasus kritik terhadap pendekatan feminis ini. Misalnya begini, di Amerika Serikat, di pendekatan ini di Barat misalnya, itu kan muncul perjuangan terhadap hak-hak perempuan kulit berwarna oleh yang mana wacana perjuangan untuk kebebasan untuk membebaskan perempuan kulit berwarna dari penindasan itu justru lebih banyak. Diskursus wacananya diisi oleh wanita-wanita kulit putih. Celakanya, mereka lupa bahwa wanita kulit putih sendiri itu ikut menindas wanita kulit berwarna. Nah, saya hanya menghindari, jangan sampai kita hari ini juga melanggar hak wanita perempuan Sumba yang lain, yang sebenarnya tidak tunggal pengalamannya. Karena itu perlu berhati-hati untuk memisahkan antara kawin tangkap sebagai tradisi, perempuan Sumba sebagai korban, atau juga misalnya sebagai subjek tradisi itu sendiri, itu perlu dipisahkan, dan kemudian juga kita melihat nilai dan institusinya secara lebih cermat. Saya kira itu beberapa pengantar. Baik Pak Rudi, saya menangkap satu benang merah dari pernyataan Bapak soal bagaimana layer-layer, dan sebenarnya ada pesan yang menarik soal membongkar. Nah, kira-kira untuk membongkar ini, siapa yang akan membongkar fenomena ini dan menggunakan kerangka apa? Dan caranya seperti apa Pak Rudi? Ya, saya kira gini, kalau misalnya kita pakai nama negara ya, karena hari ini segala macam otoritas kultural atau otoritas apapun itu semua berada di bawah otoritas negara. Maka kalau kita menggunakan negara, kita menggunakan pendekatan struktural, saya kira negara juga dengan instrumen hukumnya harus perlu berhati-hati. Saya garis bawahi bahwa pendekatan hukum itu saya kira ada tiga variabel penting. Pertama, memperhatikan unsur-unsur filosofisnya gitu kan, lalu ada unsur sosiologisnya, lalu kemudian ada unsur yuridisnya. Nah, hari ini saya lihat kita cenderung lebih banyak hanya mengedepankan unsur yuridisnya, tapi sosiologis dan filosofis itu kita lupakan. Itu yang kemudian menyebabkan apa? Kita mencerabut banyak subjek-subjek budaya kita dari akarnya, lalu kemudian digantikan dengan sesuatu yang kemudian menyebabkan bencana struktur budaya yang cukup luar biasa. Jadi saya ingin mau bilang bahwa kalau memang ada pendekatan struktural oleh negara dalam menegakkan hak perempuan di Sumba, tolong diperhatikan juga aspek-aspek sosiologis dan filosofisnya. Jangan-jangan kita menyelamatkan perempuan Sumba dari kawin tangkap, tetapi kemudian kita juga mencerabut dia dari struktur budaya Sumba yang lain, yang jumlahnya justru lebih kompleks dan lebih banyak.
Karena saya yakin betul kawin tangkap itu bukan sebuah tradisi Sumba yang berdiri sendiri. Dia bertalian dengan struktur-struktur budaya Sumba yang lain. Yang itu yang mana kalau keseimbangan itu kalau satu struktur dicabut, satu basis nilai dihilangkan, saya kira keseimbangan sistem budaya Sumba itu akan terganggu. Di titik itu yang menjadi korban sekali lagi subjek-subjek budaya di Sumba itu sendiri. Bukan hanya perempuan nanti, malah merambat sampai ke laki-laki. Anak-anak, orang tua, dan segala macam. Karena itu saya kira, sekali lagi pendekatan struktural itu tolong mempertimbangkan semua variabel-variabel yang tadi saya sebutkan itu secara berimbang dan secara cermat. Posisi negara seperti apa? Ya, artinya negara datang misalnya penegakan hukum. Itu yang tadi saya katakan. Kalau misalnya instrumen negara datang untuk penegakan hukum atas nama perempuan, saya kira harus memperhatikan hal yang tadi saya bilang itu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya ini menarik ya. Jadi sebenarnya Pak Rudi memberi clue yang menarik tentang bagaimana kita menyingkap ini secara hati-hati dan tidak hanya menggunakan satu pendekatan. Tentu saya ingin juga akan bertanya ke Pak Umbo. Pak Umbo juga sudah mendengar. Apakah ada dalam pengamatan Pak Umbo ada fenomena kawin tangkap? Ada yang bertanya juga di sosial media, apakah hasil pengamatan Pak Umbo dan pencermatan Pak Umbo, apakah ada juga yang melakukan yang disebut dengan kawin tangkap itu karena voluntary, karena memang sukarela? Atau memang ini semua by design diatur oleh orang lain dan dia tidak tahu menahu? Dan kira-kira dari hasil pengamatan Pak Umbo, ketika ada intervensi untuk menyelesaikan soal ini, bagaimana mereka yang perempuan ini tidak lagi menjadi korban dua kali, dia sudah menjadi korban kawin tangkap, terus dia menjadi lagi sebuah korban karena sebuah mekanisme untuk penyelesaian yang justru berdampak pada mereka. Pak Umbu, silakan. Kalau berpatokan ke penelitiannya Ibu Isutia Gunawan Mitchell ya di Wanokaka, jadi saya tetap tidak mau pakai istilah kawin tangkap ya, karena memang di istilah di adatnya itu pelengindi. Jadi kalau kawin lari ini yang mensponsori itu seperti tadi Ibu Inhawa bilang, yang mensponsori itu siapa dulu? Jadi di sini bisa juga pihak keluarga perempuan ya yang mensponsori ya. Termasuk dengan kasus yang terakhir yang di Weilawa itu, ya nonanya sudah hamil dari orang lain, terus si orang lain ini tidak mau bertanggung jawab, gitu. Jadi sekarang sepupu silangnya yang diminta untuk menutup aib keluarga dengan prosesnya itu, gitu ya. Contohnya, jadi bisa dari pihak perempuan, bisa dari pihak laki-laki, ya. Jadi kalau itu, tapi ini kita ngomong tentang sekali lagi ya. Kalau saya bilang kita tadi orang Sumba itu namanya perempuan tidak monolitik. Kalau balik yang pemahaman saya, tergantung kastanya. Oke. Ya, tergantung kastanya. Saya terus terang agak kecewa dengan bahwa di apa yang Ibu Inahunga sampaikan itu tidak ada sama sekali menyinggung satu ya penyimpang ya Sumba Timur. Ya, padahal kita tahu bahwa Sumba bagian utara di Sumba Tengah dan Sumba Timur di banyak perkampungan utama itu termasuk orang Nipa, itu masih banyak yang menjalankan perhambaan. Ya. Nah, perhambaan ini kalau studinya kita ya, 30% dari populasi di perkampungan utama atau Parengu dan perkampungan sekunder yang namanya Kotak, itu adalah orang-orang dari kasta hamba. Nah, kalau kita lihat, ya, yang Ibu Ina bilang meminang, ya, oh bagus ini. Kalau menurut saya bagus buat anak perempuan bangsawan. Anak perempuan hamba tidak ada, ya. Karena mereka hanya menjadi objek penyerta di dalam prosesi itu. Ya. Ketika kita bilang mamoha, dayang-dayangnya itu punya hak apa dia? Jadi kalau kita mau bicara, jadi definisinya harus sama kita potret. Ya. Kalau orang Sumba Tengah, Bapak tidak perlu bongkar karena dia sudah tampilkan diri, ya. Di dalam prosesinya dia sengaja, ya. Itu secara sengaja itu. Jadi bukan
bukan dia secara tidak kalau dia tidak sengaja dia diam-diam. Nah kalau di Sumatera Tengah kalau diam-diam kena potong lehernya. Itu orangnya secara sengaja dia menampilkan prosesi, sekalipun mungkin kita pikir ketika dia tangkap itu dengan kekerasan ya. Dia secara sengaja dan di rumahnya si laki-laki itu sudah disiapkan tambur gong. Ketika si nonanya masuk menghampiri perkampungan, itu secara sengaja diumumkan dengan pukulan tambur. Pemindahan anak-anak perempuan hamba, ya. Kalau saya bahas di tesis saya itu ada strategi namanya stick, pukulan atau carrot ya. Jadi kasih permen, kasih janji yang manis-manis, atau kalau tidak ya sudah dipaksa gitu. Jadi dua strategi itu, sebenarnya stick and carrot ini kalau di tradisinya orang Sumatera Tengah masih lebih banyak carrotnya. Dibujuk-bujuk. Nanti mama orang tua kasih tanda. Ketika terakhir tidak bisa, itu ya biasanya sih keluarga kemudian menyetujui untuk kawin lari tadi itu ya. Tanpa konsepnya si anak perempuan. Ya. Tapi kadang-kadang anak perempuan ini punya pergaulan yang tidak dijaga dan menjadi hamil, tidak ada yang menanggung jawab, itu sering menjadi pemicu kenapa di anak kalang itu kemudian keluarga perempuan itu menteri yang memulai mempromotori untuk anaknya dilarikan oleh sepupu silangnya ya, atau kita bilang lalebama atau kalau orang Batak bilang pariban. Jadi kalau kita mau bicara tentang hak gitu, jangan cuma berkhotbah. Kalau kita mau bicara hak, menurut saya yang paling buruk itu tindakannya itu di Sumba Timur. Ya. Banyak pejabat di Sumba Timur membeli hamba ya, dari daerah Sumba Tengah. Yang saya rasa aneh, kenapa teman-teman yang bilang berjuang untuk perempuan tidak, bahkan kalau saya lihat Ibu Ina ya, di dalam PowerPoint-nya nggak ada sama sekali itu menyinggung masalah hamba. Ya. Saya mau kasih tahu, saya juga punya keluarga di Mahu. Ya. Jadi kita juga harus objektif dan jujur, pakai lensa yang selalu sama ketika kita membedah kasus. Ya. Anak-anak hamba tidak ada yang namanya anak hamba terus perkawinannya dirayakan yang agung. Misalnya tadi Pak Rudi Rohe bilang ya, nilai perempuan Sumba itu sangat berharga. Oh tidak Pak, tergantung kastanya. Ya. Jadi ada kasta yang namanya Letiata. Para bangsawan itu masih disebut dengan sebagai kasta Letiata. Jadi dia berjalan di atas hamba-hambanya, di atas hak hamba-hambanya. Gitu. Kalau kita omong jujur ya. Gitu. Terus yang tadi, keluarga saya juga asalnya dari Marapu, tapi kemudian kami Kristen ya. Gitu. Kalau saya memakai lensa ini, kalau saya bilang sebetulnya yang mentolerir perhambaan itu ya tradisi Marapu. Gitu. Di situ. Jadi Marapu sendiri juga butuh untuk gimana Bu ya istilahnya, tanda kutip ada reformasinya ya. Karena juga mungkin kalau kita lihat, saya setuju tadi Ibu Ina bilang misalnya, ini juga kemudian terkait dengan kemiskinan. Ya, memang kalau kita tahu bahwa kemiskinan sistemik di Sumba itu, kalau menurut saya salah satunya karena memang ada orang-orang yang tidak punya pilihan kan, dan yang paling tidak punya pilihan di dalam hal ini adalah anak-anak perempuan dari kasta hamba. Gitu. Oke, baik Pak Umbu. Ya, saya ingin ke Ibu Ina. Ibu Ina, saya ingin mendengar tanggapan Ibu Ina. Ini tadi Pak Rudi juga memberi beberapa highlights yang menarik, ada juga dari Pak Umbu, dan juga sebenarnya ada yang bertanya di sosial media, apakah ini juga juga bicara tentang kasta hamba? Nah di dalam mereka bertanya bahwa kan di kasta hamba ini juga ada fenomena penguasaan tubuh perempuan. Apakah ini juga menjadi concern dari aksi Puan Sumba atau tidak? Silakan Bu Ina. Oke. Saya pikir diskusi ini kita harus fokus ya, karena waktu kita terbatas. Oke. Kawin tangkap yang kita bahas ini, kita lagi bahas sekarang, itu korbannya masih di tempat pelaku. Betul. Kan gitu, belum dibebaskan. Jadi artinya yang kita mau urai ini mulai dari kasusnya dulu, baru diurai juga layer per layer. Ya.
kita mau melapor 2 aja itu betapa susahnya. Mencari orang mau melapor, nggak ada yang berani. Karena apa? Betapa orang atau sistem masih menganggap ini dengan kukuhnya mempertahankan. Kayak gitu ya. Nah, kita bahas sekarang aja korbannya masih di situ. Pertanyaannya, apakah ada di setiap lapis? Ada. Saya ini kan kalau mau dibilang saya dari NIPA, saya nggak usah jelaskan banyak, dia udah tahu. Terus terang memang kami masih punya kasta-kasta. Ya kan? Jadi, dalam setiap layer itu harus kita melakukan namanya pendidikan kritis, harus ada focal point, harus ada agen-agen perubahan untuk melakukan itu. Saya sejak kecil, anak om saya banyak. Setiap hari saya dibilangin, puta itu artinya sama dengan menangkap ya. Itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Jadi saya masih di perut ibu aja sudah diminta. Kayak gitu. Jadi kalau saya ngomong, ini bukan suara perempuan yang nggak jelas. Saya ini perempuan, saya tadi bilang, saya ngomong sebagai perempuan Sumba yang mengalami. Saya masih untung di kasta tertentu. Tapi bukan berarti saya bebas. Setiap hari saya di perut ibu saya aja, saya sudah ditembung. Saya bahkan sudah kuliah sarjana aja. Itu juga masih prosesnya tidak berhenti. Artinya, betapa lapisan-lapisan yang menindas perempuan itu berlapis-lapis. Bukan berarti yang di kelas atas sudah bebas, bukan. Kelas tengah, apalagi kelas bawah, betul, karena saya merasakan juga. Masih ada, saya mengakui masih ada itu. Ada juga orang yang mulai membebaskan. Orang-orang yang sudah mulai berpendidikan, belajar tentang HAM, mulai membebaskan hamba-hambanya. Walaupun masih ada pemahaman dari hamba itu bahwa kalau kita tidak begitu, kita meninggalkan tanggung jawab. Tapi itu tugasnya. Ada agen-agen yang bertugas untuk menyingkap layar-layar itu. Tapi ada satu kata yang saya mau bilang. Bahasa yang disebutkan di ruang ini, mohon maaf, itu bahasa maskulin semua. Tidak ada bahasa perempuan. Tadi apa yang ibu tadi bilang itu betul. Mamuli itu saking indahnya kita lupa bahwa itulah kekuatan rahim. Karena apa? Narasi kita itu narasi maskulin. Pengetahuan kita adalah pengetahuan maskulin. Perempuan sudah terbiasa dengan politik diam. Diam itu yang baik. Perempuan Sumba itu diam. Termasuk saya juga dibilang, kamu harus diam. Jadi saya masih untung anak perempuan habis SMP dalam tanda petik melarikan diri sekolah, mencari pengetahuan. Jadi kalau saya nggak membaca tadi Nawal El-Sadawi, mungkin saya nggak bebas. Jadi saya mau katakan, feminis itu tidak semua itu sama. Jangan lupa, feminis itu bukan barat. Feminis itu satu kata. Setiap orang yang melihat ketidakadilan, mau memberi diri untuk perubahan itu, itulah feminis. Tidak ada feminis dari barat. Kita semua punya feminis. Sumba punya feminis, hanya tidak tertulis di sejarah. Kita punya pahlawan perempuan juga, tapi kita tidak menuliskan. Jadi jangan bilang bahwa feminis itu dari luar. Tidak. Feminis itu sudah bukan yang BH-BH di keluar. Tidak. Setiap feminis itu kita semua. Setiap perempuan dan setiap laki-laki yang mau memberi diri untuk perubahan, itulah feminis. Jadi saya ini juga perempuan Sumba, nggak betul. Orang Sumba bilang saya perempuan Sumba, nggak betul. Nggak apa-apa, tapi itulah resikonya. Pada saat kita memilih menjadi orang yang berjuang untuk HAM, disitulah tembok kita lawan. Jadi kalau kita bicara perempuan yang sekarang di Sumba, yang kita bahas ini, jangan kita berkhutbah, lakukan sesuatu. Kita bebaskan. Menarik ini. Sudah lapor. Menarik Ibu Ina. Jadi jangan yang nggak karu-karuan. Sekarang kita aja belum bebaskan. Sudah lebih dari 1 bulan. Nah gitu. Terus kita mau berdebat, kata. Bagi saya, kawin tangkap harus jelas. Kawin tangkap tidak boleh. Apapun yang namanya kawin harus ada cinta. Jadi kita harus berani meredefinisi budaya. Semua yang sifat memaksa nggak boleh. Karena budaya itu juga mengajarkan kita mau berefleksi, kita mau menginterpretasi, kita mau redefinisi atas nama apapun. Dan saya memang bangga jadi orang Sumba, saya nggak pernah malu. Dan budaya Sumba tetap saya pegang kalau budaya itu positif. Kita dilahirkan bukan untuk reproduksi,
tapi kita dilahirkan dengan pengetahuan untuk produksi. Baik. Jadi saya nggak mau ini semua pembicaraan ini mau memelokkan, nggak. Tidak. Lepaskan si korban. Kalau memang baik. kita mau perubahan, berarti kita beri diri. Gimana cara untuk melepaskan korban? Yeah. Kami sudah berupaya melapor ke Kapolda, tapi kami juga was-was. Ini Kapolda beneran ya? Lapor di Kapolsek aja dikentuti. Yeah. Lapor omnya lapor, besok tarik. Bapaknya lapor, besok tarik. Nah, Masa bilang, kalau memang kita semua di ruang ini memperjuangkan itu, pilih pikiran. Pertama, lepaskan korban. Kedua, bagaimana korban harus dipulihkan secara adat. Bagaimana korban harus diambil, masukkan di satu tempat. Entah besok mau nikah, mau tidak nikah, itu bagi kami, itu masalah berikutnya. Tapi berilah dia waktu untuk berpikir, merenungkan bahwa tubuh dia adalah tubuh dia yang harus diputuskan, masa depan dia dan masa depan harus diputuskan bersama. Dipulihkan secara adat, karena semua yang namanya kawin cacat itu harus dipulihkan. Secara budaya, ada ritualnya, aku tahu ada ritualnya. Kenapa kita tidak melakukan? Karena anak-anak yang lahir dari kawin tangkap, kawin lari, kita punya 10 jenis kawin. Satu kawin yang bagus. Yang 9 itu cacat. Kenapa kita enggak sekarang duduk? Dah, yang kawin paksa hapus semua. Kita buat bahasa baru, narasi baru, demi kemanusiaan. Baik. Nah, kalau perkara tadi yang dibilang politik dan seterusnya, itu kami juga sudah tuangkan dalam 5 program ya. Bagaimana pertama kita lapor, kedua kita pemulihan, korban diberi kesempatan untuk dipulihkan. Semua orang yang kawin karena cacat-cacat tadi itu dipulihkan. Terus kemudian ketiga kita duduk dengan tokoh adat. Ayo tokoh adat kita duduk. Kita harus berani mendalanjangkan pikiran kita. Kita redefinisi adat Sumba yang kita bilang muliakan. Setelah itu kita berpikir tangan negara. Kita berpikir ekonomi. Tapi sekarang kita butuh lepaskan dia dulu. Jangan sampai kita habiskan pikiran untuk kita berwacana. Bagi perempuan Sumba, ini Puan ya. Puan Sumba butuh agar dia dilepaskan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, saya ke Ibu Miranda ya. Ibu Miranda, ini menarik ini. Sebenarnya, bagaimana saya ingin supaya kita mulai mengerucut, tidak untuk tadi Ibu Ina mengingatkan tentang korban itu menjadi fokus utama. Perdebatan kita juga jangan mengabaikan itu. Nah, Ibu Miranda, dari pengamatan Anda, kira-kira langkah-langkah yang lebih solutif agar ini juga tidak jadi mispersepsi, atau ini bisa dari kajian dan hasil pengamatan Anda diri, bagian mana yang harus berbicara? Silakan, Bu Miranda. Nah, kalau kita mau mengerucut itu jelas ya, kita punya gradasi pemahaman, tapi kita sama-sama berusaha untuk respect terhadap budaya yang kita cintai. Tapi kita justru karena kita mencintainya, kita pikir kita perlu redefinisi. Satu, itu dimungkinkan karena tradisi Marapu tidak tertulis. Jadi mudah sekali dirubah sebetulnya dengan kesepakatan, itu tidak tertulis gitu. Kalau ada fiksasi itu sebetulnya bisa kemudian dijadikan tidak fix gitu, karena memang itu unfix. Ya bagusnya. Ya kita lihat dari sisi, saya berusaha melihat dari sisi positif supaya kita bisa punya solusi. Tapi saya sangat menghargai, saya belajar banyak tadi ya. Nah itu pertama. Jadi apapun jenis pernikahannya itu sebetulnya harus berdasarkan cinta. Kalau ada kekerasan, saya yakin kok. Kalau misalnya orang-orang yang terlibat itu punya option, mereka tidak mau kekerasan. Siapa sih gitu yang mau kekerasan gitu? Ya nggak sih, nggak ada yang mau kekerasan gitu. Itu karena tidak ada option. Nah, karenanya option harus dari keluarga perempuan ya, Bu Miranda. Karena kita menemukan bahwa ada keluarga perempuan yang melapor. Iya, dan itu bukan hanya di Sumba, di Lombok dan sebagainya juga gitu. Dan itu biasanya masalahnya karena misalnya mereka tidak punya, karena mereka menutup aib atau mereka tidak bisa bayar belis gitu kan sebetulnya. Nah, jadi maksudnya harus dibuka option yang lebih human gitu loh. Dan saya yakin tradisi Marapu itu bisa dirubah asal itu rato-ratonya diajak duduk bersama, kepala adatnya diajak duduk bersama, Kababurawa Kamelamesu bersama, merubah itu karena itu tradisinya lisan. Nah, saya sebetulnya mungkin kalau di Sumba Barat, di Loli gitu ya,
Di sana kan kasta tidak sekeras di Sumba Timur, toh. Kalau di Loli itu kan masyarakat hukum adat, bukan kerajaan. Nah, karenanya di sana memang di Rato itu saya pernah melihat dibisikin, ya, ditunjukkan gitu, ketika ada keluarga besar dari Sumba Timur datang, itu tuh slave gitu, anak perempuan. Saya pernah ditunjukkan memang ketika itu. Masih ada ya, gitu loh ya. Saya tidak mengenal karena di Loli tidak ada, bukan, paling tidak di Tarung tidak ada gitu ya. Nah, saya pernah tanya, saya mancing, di sini ada hamba? Kita sudah tidak pakai tradisi itu sudah lama. Rato-rato tidak mau, sih. Jadi itu bisa dirubah gitu loh. Maksud saya itu bisa dirubah gitu. Apalagi ketika mereka ya dengan inosennya bilang, kita nanti semua kalau meninggal jadi marapu toh. Marapu itu kan yang sudah meninggal. Nah, terus saya pernah tanya sama Rato, kalau misalnya meninggal jadi marapu, kebiasaan jelek kita ikut jadi guidelines-nya? Ya tidak dong, gitu. Itu sederhana sebetulnya. Jadi perubahan itu bisa dimulai dari dalam. Saya optimis kok. Gitu loh ya. Karena saya optimis. Baik. Saya ke Pak Rudi. Ini waktu kita juga yang terbatas. Pak Rudi, kira-kira mencermati dialog dari para narasumber dan juga 4 layer yang tadi Pak Rudi sampaikan. Kira-kira langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk fenomena-fenomena yang berujung pada kekerasan ada yang menjadi korban ini bisa kita akhiri tanpa harus melukai adat istiadat di suatu daerah. Silakan Pak Rudi. Ya, justru karena untuk jadi gini, sebenarnya kita idenya sama bahwa satu kita jangan kemudian membiarkan perempuan itu terus menjadi korban. Itu sudah pasti. Ide yang dari tadi muncul dari diskusi kita semua itu adalah itu. Tapi yang kedua juga, saya kan cuma mengingatkan untuk men-challenge teman-teman itu untuk maksud saya gini, jangan menyelamatkan A lalu mengorbankan B gitu loh. Kalau misalnya ada pilihan untuk sama-sama misalnya gini, kita letakkan dulu secara cermat. Jangan kita bikin dia biner antara ini ternyata perempuan korban lalu kemudian kawin tangkap itu tradisi, maka kawin tangkap dihilangkan. Ini kan biner sekali. Saya kira saya tidak sedang menghakimi benar salah yang mana, tidak. Tapi yang saya dorong tadi itu adalah begini. Tolong dicermati, dibedah secara cermat bahwa yang melanggar, yang sebenarnya menjadi pidana dalam kasus kawin tangkap itu apanya? Tradisinya atau praktek kekerasannya atau praktek pemaksaannya. Kan ini bisa dipisahkan gitu loh. Kan ini bisa dipisahkan. Apalagi misalnya Ibu Miranda bilang, ini kalau misalnya tradisi itu lisan dan ini bisa dirubah, maka saya malah berpikir ke belakang, jangan-jangan ini tradisi ini karena lisan juga bisa dibelokkan dalam praktek oleh aktor demi aktor, dari masa ke masa. Itu mengalami pembiasan-pembiasan yang mungkin pergeserannya sangat sedikit sehingga tidak dirasakan. Nah, karena itu saya kira, boleh saya potong, Pak? Karena itu saya kira, sebentar Ibu. Karena itu saya kira kita dudukan secara proporsional bahwa oke, ini perempuan harus diselamatkan. Tetapi kemudian jangan juga kemudian kita membumi hanguskan semua tradisi nilai-nilai tradisi yang ada di dalam kawin tangkap misalnya. Kalau misalnya nilai tradisi kawin tangkap itu ada yang harus direduksi karena dia melanggar hak asasi, melanggar hukum positif, oke, no problem. Tetapi kemudian kan bukan kemudian kita, ini kan analogi sederhananya begini. Jangan karena kemudian ada tikus masuk hutan, kita atau pencuri masuk hutan, kita bukan tangkap pencurinya, kita bakar hutannya. Saya kira tidak begitu. Nah, karena itu maka yang saya anjurkan tadi itu kira-kira harus cermat dan ini butuh proses yang supaya perempuan bisa diselamatkan tanpa kita menabrak adat. Karena saya yakin kalau kita menyelamatkan perempuan dalam kasus ini, kawin tangkap kita menyelamatkan perempuan dari ketertindasan tapi kita menabrak adat, justru kita akan menjerumuskan perempuan Sumba itu justru lebih dalam. Karena kawin tangkap persoalan kekerasan atau pidana dalam kawin tangkap itu cuma satu hal kecil dalam struktur budaya Sumba secara kolektif. Yang mana dalam struktur budaya Sumba secara kolektif itu perempuan-perempuan Sumba juga bisa mengidentifikasi yang positif bukan hanya yang negatif.
Maksud saya itu. Jadi bukan kemudian saya tidak pro perempuan atau saya kemudian justru saya tidak peduli dengan korban yang sekian, tidak begitu. Justru yang saya sampaikan itu ingin kepada teman-teman untuk kita bisa cermat meletakkan persoalan yang dihadapi itu apa, sehingga kita bisa lebih mudah dan tidak membenturkan diri dengan keseluruhan sistem adat yang tiba-tiba merasa dihantam oleh sebuah nilai yang baru. Saya kira itu, Bung Gusti. Baik, terima kasih. Jadi substansinya adalah kalau ada tikus masuk, ya tangkap tikusnya, bukan bakar lumbungnya. Kira-kira begitu. Ya. Baik, saya ke Ibu Ina, silakan. Silakan, mungkin singkat Bu Ina, silakan. Oke, Pak. Saya pikir sudah sangat jelas ya, kawin tangkap, dari katanya tangkap. Jadi sudah ada payung hukum jelas banget. Di situ sudah saya bagi juga ya, ada unsur penculikan dan penangkapan, udah jelas, harus ditindak. Dari katanya aja sudah jelas, kawin tangkap. Sesuatu yang menyebabkan kawin tangkap, coba. Orang yang nggak usah mikir teori segala macam. Di situ sudah jelas unsurnya KUHP 333-328. Jadi kami sudah melapor, jadi perlu diselesaikan. Ini yang pendekatan hukum positif saja Bu Ina, atau ada ruang-ruang dari pendekatan budaya dan lain sebagainya? Oh ya jelas, kan itu kan saat tadi kan sudah bilang kami punya 5 program cepat. Itu ada di PPT saya. Pertama itu yang cepat yang mana? Ini demi kemanusiaan, nggak ngomong perempuan Anakalang kah, perempuan Sumba Timur kah, perempuan di mana aja. Kita tidak berbicara itu. Atas nama kemanusiaan, ada unsur pemaksaan penculikan hanya karena birahi, itu kan merendahkan juga budaya. Harus ditindak. Kami udah lapor. Tetapi urusan yang lain tetap juga kita lakukan. Makanya pertama kita harus tindak karena ada payung hukum. Tadi udah jelaskan Bu Miranda. Ada celah-celah yang bisa kita pakai untuk meredefinisi ulang. Ngapain kalau adat yang masih mempraktekkan hal yang kayak gitu mau dipertahankan? Karena kita tahu adat untuk memuliakan manusia. Itu jelas kata kuncinya. Adat yang mana? Adat yang dulu. Itu pasti ada kearifan lokal dari orang tua kita dulu. Kenapa harus ada mengatur kawin Sumba yang di Pinang ada 5 bagian, tidak di Pinang ada 5 bagian. Pasti tugas kita yang kita sebut kaum intelektual yang termasuk saya, bagaimana menggali kearifan itu, kemudian ditransformasikan, didefinisi ulang dalam kata yang betul-betul mengakomodasi hal. Jadi sama apalagi di bawah, kan gitu. Nah, oke, yang pertama. Kedua kita perlu pemulihan. Kalau kita duduk mau mengatakan adat dan hukum positif itu sama-sama bersinergi, kita harus duduk mencari celah. Tapi saya mau bilang, Sumba itu kelembagaan lokalnya itu kita hancurkan sama-sama karena pendekatan pembangunan. Kita yang hancurkan. Pendekatan pembangunan orang Sumba tidak mengenal desa, tidak mengenal lurah. Kami hanya tahu Parainu. Kami tidak mengenal itu. Tapi pendekatan pembangunan menghancurkan lembaga kita, lembaga-lembaga lokal kita sampai tidak berdaya. Kita memusuhi Marapu. Kenapa? Kita sulit memisahkan antara adat sama kepercayaan. Memangnya kalau agama Marapu hidup, memang apa salahnya? Begitu kan? Jadi kita juga harus prihatin betapa lembaga lokal kita dihancurkan. Aku tahu bagaimana Paraingu dulu lumbung padi itu ada. Kita mengenal arisan, sini bilang arisan, tapi kita juga mengenal orang itu menabung. Tapi sekarang hancur semua. Jadi perlu duduk dengan adat juga. Jadi adat juga itu harus kita ajak duduk, kita redefinisikan ulang. Bagaimana kita menguatkan kelembagaan adat? Karena kita yang menghancurkan juga. Sampai generasi kita nggak mengenal, membedakan apa itu Marapu, itu budaya ke apa tidak. Kita sudah nggak paham. Itu tanggung jawab kita, termasuk saya. Terus yang kedua, kita harus punya tugas untuk
menguatkan juga tangan-tangan pemerintah lokal. Bayangkan mereka diam, tidak ada bicara. Negara di mana? Negara hadir. Masa kita masyarakat yang harus teriak-teriak dari sini? Negara nggak hadir. Kenapa ini kan gitu? Nah, baru kita juga berbicara yang lain. Jadi menurut saya, ya mari kita sama-sama. Pertama itu kita harus melihat bahwa ada orang yang begitu puluhan tahun masih terkungkung. Oleh siapa? Oleh nilai patriarki. Harus diakui itu. Itu yang terjadi. Saya ini dianggap perempuan keluar. Ya kan? Karena dibelis. Padahal saya nggak mau, saya cinta Sumba. Tapi Sumba memaksa untuk orang keluar. Karena itu belis, saya protes keras. Ayo kita redefinisikan, karena budaya itu senantiasa baik. Jadi saya pikir jangan lagi dibawa ke kata-kata takut budaya, nanti yang dirusak siapa. Kita sama-sama rusak aja gitu. Kan memang harus ada yang dibongkar, dan kita selalu bilang, pertama yang dibongkar adalah pikiran kita sendiri, termasuk saya. Saya harus bongkar pikiran saya, telanjangi pikiran saya, supaya saya paham apa budaya saya. Jangan sampai kita salah. Nah, pertanyaannya, siap nggak kita? Jangan sampai kita cuma dari webinar ke webinar tok gitu. Oke. Saya mau di ruang ini pun saya mohon, kami sudah bergerak. Perempuan Sumba sudah bergerak. Apa yang dilakukan laki-laki baru? Kami tunggu laki-laki baru bersuara. Itu laki-laki yang mau menjadi mitra. Karena menurut saya patriarki itu juga membelenggu perempuan dan laki. Betapa laki-laki dibuat tidak berdaya, pakai nikah aja harus pakai tangkap. Coba. Tapi kasihan laki-laki itu. Oke, terima kasih. Birahi aja harus ditangkap rame-rame. Ya Allah, memalukan sekali. Ayo, laki-laki baru harus bangkit. Baik, Ibu Ina. Ini menarik. Jadi, Ibu mengatakan bahwa kawin tangkap, apapun alasannya, ini tidak bisa dibenarkan dan memang harus diakhiri. Dan Ibu sebenarnya juga menawarkan satu pikiran bahwa memang harus dimulai. Pak Umbu, ini kita sudah hampir jam 10 ya, jadi saya harus mengerucut. Ini diskusi memang tidak akan selesai, karena masing-masing bisa saja punya perspektif, tapi saya kira ini dari keempat narasumber ini sedang menuju ke titik yang sama, bahwa ada kemanusiaan yang harus diselamatkan. Pendekatannya apakah ingin membakar seluruh lumbung, atau ada siapa yang harus bermain di pendekatan-pendekatan untuk menuju penyelesaian ini, yang akan menjadi pertanyaan saya yang terakhir. Pak Umbu, kira-kira fenomena ini bisa disiasati agar tidak berdampak seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Ina, ada yang harus menjadi korban. Dan saya kira tadi yang di awal Pak Umbu sempat bilang bahwa memang dalam case yang kita sebut dengan kawin tangkap, suara perempuan nyaris tidak terdengar. Bagaimana Pak Umbu melihat? Silakan Pak Umbu. Jadi gini, kalau ini saya ya, kan kalau penterminologian kawin tangkap, ya, atau anak-anak yang dikawinkan diam-diam, itu kan pilihan daripada orang yang punya agenda ya dalam hal ini ya. Tapi kalau misalnya kita lihat prioritas pembangunannya, 8 orang, 26 orang itu dibahas, tapi sepertiga penduduk yang kastanya hamba ini nggak dibahas. Itu berarti kan prioritasnya salah ya. Terus yang tadi, apakah dia akan berkurang? Kalau menurut saya sih pada akhirnya dia akan berkurang ya, karena kalau di anak kalang itu, anak kalang Wanokaka ini ya yang saya tahu ya. Jadi pelengidi itu bukan, yang pertama itu bukan best practice. Ya. Bukan best practice. Jadi orang biasanya harat marak dah dulu gitu. Ya ketika dia tidak melihat dia tidak melihat kemungkinan keberhasilan, tapi keluarganya kemungkinan sudah, itu kan keluarganya itu aliansi perkawinan antara wife giver dan wife taker clan ya. Jadi ini isunya gitu. Itu sudah ada interaksinya sebelumnya gitu ya. Tapi saya bilang bukan best practice karena apa? Kalau best practice berarti semua orang anak kalang kawinnya seperti itu. Ya. Terus saya menolak pencideraan makna dari Ibu Ina bahwa penculikan. Ini bukan penculikan. Kalau anak-anak hamba di NIPA itu mungkin penculikan. Ya. Dan Ibu tidak berani ngomong masalah itu. Ya. Terus kalau misalnya pada akhirnya dia akan berkurang ya, karena makin terbuka, makin modern,
makin ada perjuangan untuk mungkin faktor pendidikan, ya, faktor pendidikan yang makin bagus, gitu. Ini pasti akan berkurang ya, karena makin banyak opsi dan pilihan buat ini. Kalau menurut saya tadi saya mau menanggapi, kalau dibilang jadi ada tadi ada seperti kontradiksi ya antara Ibu Ina, maunya adat Parahyangu ini tetap ada, tapi dianggap pemerintah itu menghancurkan tanda kutip mungkin organisasi sosial dan Parahyangu, sedangkan Parahyangu itu bisa juga menjadi tools atau instrumen untuk perubahan, mungkin begitu ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat ini, saya berkaca di hasil di tesis saya ya, dan di tesisnya Mas Argo Trikromo. Jadi struktur Parahyangu itu bukan yang paling benevolent. Jadi di struktur Parahyangunya orang Sumba ini bukanlah struktur kasihilah sesamamu ataulah kasihilah yang paling kecil, gitu. Ya. Jadi struktur Parahyangu itu balik saya bilang, struktur Parahyangu itu berbasis kasta. Selama kita, jadi kalau di studi saya itu justru adanya pemerintahan modern itu membantu orang-orang dari kasta tengah untuk naik ya di sektor pemerintahan, naik di sektor kekuasaan, sehingga itu bisa menjadi pelan-pelan ya, itu bisa menjadi tandingan, ada kompetitor buat kelompok bangsawan. Berarti, sorry Pak Umbu, saya jeda, kebetulan ada yang tanya di Facebook, jadi kasta ini, budaya kasta yang juga masih ditemukan di Sumba, apakah bisa direvitalisasi? Bisa tuh. Ya sebetulnya pada akhirnya bisa ya. Kalau menurut saya masalah besarnya kasta di Sumba adalah, jadi mungkin kita perlu ini dulu kan, kasta di Sumba ini kasta Austronesia ya. Ya. Jadi kasta yang sama mungkin 3 abad yang lalu, 2000-3000 tahun yang lalu itu kasta yang sama, mulai dari ujung Thailand sampai Hawaii. Iya. Gitu. Terus karena banyak bangsa-bangsa itu keluar dari sistem pertanian ya, karena emang sistem kasta seperti ini paling produktif kalau di sektor pertanian saja ya. Okay. Kalau sektor modern dia udah nggak bisa gitu. Karena jadi sebenarnya bisa direvitalisasi. Ya, jadi kalau di Bali itu kan kalau kita ingat 1880-an itu pemerintah Belanda itu menghapus perdagangan budak antar pulau. Di Bali disertai dengan penghapusan sistem perhambaan. Jadi hamba-hamba diabsorpsi ke dalam kasta sudra. Nah, kasta di Sumba ini masalahnya yang paling bawah itu namanya tetap Tauata. Dan kalau yang ini pemahaman saya ya. Kebetulan mama saya melepaskan hamba-hambanya pada tahun 1967. Ya. Kami kebetulan kakek saya pendeta Pekolimu di GKC Bakul, itu Sumba Tengah itu mungkin Sumba Tengah bagian Anakalang itu mungkin satu-satunya klasisnya GKS di mana hamba-hamba tidak diperbudak lagi. Orang dari kasta hamba tidak diperbudak lagi. Di semua tempat lain yang lain itu nggak ada. Termasuk kalau saya bilang di tadi, kalau saya bukan ini ya, maksudnya kita berkaca toh, termasuk di NIPA. Termasuk ya di banyak tempat lah di Sumba Tengah dan di Sumba Timur. Jadi kalau sebenarnya bisa hanya saja ya kalau berkata di Bali sama pembahasan hamba di Amerika sama Inggris ya Mas ya Bung, itu sebetulnya butuh external shock. Jadi kalau dari dalam itu, kalau empirical evidence ya, kalau dari dalam itu nggak bisa. Kita tunggu dia sadar, kita tunggu ini nanti dia menemukan dia punya alur sendiri, itu nggak bisa. Maksudnya nggak dari empirical evidence-nya ya. Jadi Bali itu butuh external shock. Ya. Amerika butuh external shock ya. Butuh dari luar untuk ya. Bisa. Jadi butuh kehadiran negara dalam bentuk sebetulnya slavery abolition. Ya. Oke. Atau kalau di budaya Yunani Romawi itu manumission. Jadi ada seperti tanda kutip ganti rugi, tapi kalau di sana itu karena hamba itu dibeli. Kalau ini kan mungkin sudah 7-8 generasi dia dibeli ya. Jadi itu susah. Sebenarnya butuh itu slavery abolition gitu. Jadi tapi kalau kita balik lagi, jadi Bu ya, kalau basically kalau dari empirical evidence ya, kebetulan saya studinya tentang itu memang butuh external shock. Gitu. Baik, saya menangkap poinnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini diskusi yang sangat menarik. Saya tahu bahwa
perspektif, cara pandang, bisa saja berangkat dari titik yang berbeda. Tapi saya menangkap bahwa ada semangat yang sama, bahwa ada manusia yang harus kita selamatkan, mengakhiri praktek-praktek yang tidak adil. Caranya seperti apa? Bisa ditawarkan lewat pikiran-pikiran Bapak Ibu sekalian. Ini closing statement, karena kita tinggal 5 menit. Saya mohon secara singkat saja, Pak Umbu, mungkin pendek saja, silakan Pak Umbu, apa yang bisa Anda sampaikan menyikapi fenomena kawin tangkap secara singkat, silakan. Ya. Jadi kalau balik ya, kalau saya tetap dengan terminologinya orang Anak-Kalang bahwa itu pelengedi. Oke. Gitu. Di dalamnya ketika itu ada pencideraan praktek, si orang-orangnya tentu dia akan dia perlu di dalam adatnya Anak-Kalang sendiri sih itu orang pasti kena denda ya. Kena denda. Beberapa narasi yang saya lihat dari Perwati itu tidak terkategori pelengedi karena bukan melibatkan sepupu silang langsung. Gitu. Masuk yang dibilang ada pemerkosaan dan segala macamnya. Yang lebih besar lagi, kalau menurut saya, betul bahwa setiap orang itu dan setiap perempuan itu berharga. Dan kalau saya itu pandangan teologi Yahudi Kristen. Nah, kalau pandangannya Marapusumba, semua orang tidak sama. Ya, jadi ini juga perlu ada pembersihan ya di dalam hal ini ya. Kenapa teman-teman di Sumba Timur itu masih banyak perhambaan? Ya, salah satunya karena Marapu itu dalam versi yang paling otentiknya itu masih ada di sana. Oke. Jadi selama kita, Ibu Ina tidak berani bilang bahwa dia menentang perhambaan. Saya tidak dengar dia ngomong gitu tadi. Ya, nanti jadi kalau saatnya saya ngomong. Saya punya waktu, sabar. Ya, selama kita masih mempertahankan sistem kasta, maka sebetulnya praktek-praktek yang termasuk juga yang pelengedi ini ya, ini akan tetap terjadi. Baik, terima kasih. Baik Pak Umbu, saya nangkep. Terima kasih. Ibu Ina, silakan singkat saja closing statement Anda. Pertama, saya harus bilang dan saya harus usul. Penelitian terkait Sumba kalau nggak pakai post-kolonial feminis tidak bisa menjawab. Jadi itu penelitian harus diulang lagi. Kedua, pemahaman tentang Marapu itu salah itu, membelokkan Marapu yang ngawur. Saya nggak kenal Marapu gitu karena tempatku itu pusat Marapu. Jadi harus hati-hati ya ngomong tentang Marapu. Tapi salah, walaupun saya Kristen, tapi saya tahu Marapu itu tidak gitu, karena tempatku pusat Marapu. Yang kedua, saya bukan kami ini orang yang pertama lawan yang feodalisme. Ya, jangan mengambil kesimpulan, berpikir saintis tidak boleh berpikir menduga yang keliru. Harus orang saintis berbicara data, perspektif jelas. Jadi penelitian di Sumba harus dibongkar dengan post-kolonial. Sekali lagi. Jadi tidak boleh berprasangka bahwa Anda yang paling sudah bebas, tidak. Saya harus katakan, gereja juga hadir merusak itu lembaga. Tapi bukan iman Kristennya, tapi lembaganya. Sekali lagi. Dan itu pemikiran tentang Marapu salah banget, berarti harus baca lagi. Baik. Harus baca lagi. Jadi sekali lagi saya mau bilang, tentang kawin budaya, kata kunci saya yang terakhir, budaya yang masih ada kata paksa, kita harus berani hapus. Oke. Ngapain pertahankan hal yang nggak penting. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ina. Ibu Miranda, closing statement Anda. Terima kasih banyak. Saya baru di Sumba, tapi kebetulan saya menikah dengan Ratu Rumata. Dan saya melihat bahwa sebetulnya Marapu di Sumba itu banyak sekali jenisnya. Jadi ya kita sama-sama tahu bahwa Marapu di Sumba Tengah, di Sumba Timur, bahkan di Sumba Barat sendiri gitu ya. Kampung-kampung yang berdekatan itu kan Marapu ini sendiri-sendiri. Mereka punya tradisi yang sendiri-sendiri. Jadi kita sebenarnya sangat pluralistik. Kita tidak bisa jadi maksudnya iya, jadi saya yakin ini sebetulnya kita mencintai budaya Sumba sama-sama. Saya pikir
kita juga dari tempat-tempat yang berbeda gitu. Kayak misalnya di Tarung, saya terheran-heran kok ada kasta ya, di Tarung nggak ada gitu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Tarung tidak marapu loh, sangat marapu suami saya gitu. Nah, bahkan saya menikah secara marapu betulan gitu loh. Dan itu apa maksud saya bahwa justru karena divergence-nya, sekali lagi kita berusaha untuk melihat dari sisi positif. Justru karena divergence-nya seperti itu, ya. Jadi kita harus mencari satu core yang sama, gitu. Yang pasti kita tidak sepakat dengan kekerasan dan kita percaya siapapun itu pasti pada dasarnya tidak suka kekerasan, termasuk masyarakat adat. Saya ingin mengingatkan bahwa masyarakat adat juga punya HAM-nya loh. Nah, itu loh maksud saya. Jadi saya bahwa kita memperjuangkan hak perempuan sebagai HAM, hak anak-anak sebagai HAM, masyarakat adat juga ada HAM-nya. Nah, kita bertanggung jawab untuk kemudian membuat HAM ini tegak secara bersama-sama. Nah, karenanya saya ada sepakat juga bahwa kemudian kalau kita bicara soal hak perempuan dan hak anak, kita juga harus lihat kalau misalnya dia adalah orang adat, hati-hati nih ada HAM adat juga gitu loh. Nah, tetapi bukan berarti bahwa HAM adat itu kemudian melegalkan kekerasan. Tidak, kekerasan itu, anti kekerasan itu universal. Anti kekerasan itu universal. Nah, itu adalah clue kita. Anti kekerasan itu universal. Siapapun berkepentingan, termasuk masyarakat adat, berkepentingan untuk membuat kekerasan itu tidak ada. Baik. Diganti dengan Ibu Rawa. Terima kasih Ibu Miranda. Baik, Pak Rudi, closing statement Anda untuk diskusi kita. Silakan. Memang mungkin di diskusi ini kita terkesan hanya bicara ya, tetapi saya mengharapkan dikotomi laki-laki perempuan itu jangan dipertajam menjadi arahnya ke konflik. Dan demikian juga dikotomi korban perempuan dan adat kawin tangkap di Sumba itu juga jangan diarahkan seolah-olah ini biner saling meniadakan. Tidak begitu saya kira. Itu yang saya ingatkan dari awal. Cara kita melihatnya itu harus hati-hati. Kita hari ini memang hanya bicara, tapi bukan berarti kemudian kita tidak membantu. Kita membantu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu dengan cara masing-masing. Tidak usah saling menilai bahwa kita lebih banyak bicara lalu yang lain sudah bikin apa, kita bikin apa. Tidak demikian juga. Semua punya cara masing-masing. Karena itu saya kira closing statement saya masih sama kayak tadi. Saya hanya mau garis bawahi begini. Atas nama kemanusiaan, kita jangan sampai justru mencerabut nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Itu yang pertama. Itu yang kedua, kita kalau memang ingin menegakkan keadilan bagi kaum perempuan di Sumba untuk menghindarkan mereka dari kekerasan dan mengembalikan hak mereka, saya kira itu saya dukung penuh. Tetapi kemudian jangan juga kita mencerabut mereka dari rumah budaya mereka. Itu sama dengan kita menyelamatkan mereka dari satu masalah, tapi memberikan mereka masalah yang baru. Nah, karena itu saya kira pisahkan betul, kita harus bisa pisahkan betul, di dalam adat itu, di dalam tradisi itu memang ada praktek-praktek yang kalau memang melanggar hukum positif, negara bisa bertindak di sana. Kenapa? Karena kita setelah sepakat untuk hidup bernegara kan. Nah, saya kira di titik itu kita sudah bisa lebih jernih supaya jangan sampai ada pencuri masuk hutan yang kita tindak itu adalah kita bakar hutannya. Ada tikus masuk lumbung yang kita tindak ada lumbungnya kita bakar. Jangan begitu. Jadi kita selamatkan perempuan, tetapi jangan juga kita benturkan dia dengan rumah adat budayanya. Kita tegakkan nilai-nilai kemanusiaan, tapi jangan cerabut dia dari akar kemanusiaannya itu sendiri. Saya kira itu closing statement dari saya. Baik, terima kasih untuk keempat narasumber, Pak Rudi, Ibu Ina, Ibu Miranda, Pak Umbu, terima kasih banyak. Diskusi ini sangat kaya, bahwa kita bisa saja bersepakat untuk tidak sepakat. Dalam melihat satu fenomena sosial, kita bisa punya titik dan sudut pandang yang berbeda-beda, namun kita punya semangat untuk tetap memanusiakan manusia. Terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat Nusa.
seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sudah menyimak diskusi kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf karena tadi mulainya lebih lambat, sekitar setengah jam, dan diskusi masih hangat sampai dengan jam 10 malam ini, dan para narasumber begitu berenergi untuk berbagi pengalaman dengan sudut pandang dan kekayaan pengetahuan mereka masing-masing. Tentu mungkin masih ada yang belum puas disampaikan, mungkin masih ada yang belum bisa tersampaikan, tapi saya mau informasikan untuk para narasumber dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menonton, bahwa dialog ini masih tersimpan di halaman Facebook Forum Akademia NTT, dan juga di akun YouTube Forum Akademia NTT, sehingga jika ada hal yang ingin Bapak Ibu respon terhadap pertanyaan publik, bisa Bapak Ibu narasumber bisa berkenan, bisa melihat halaman Facebook kami, dan juga bisa menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan yang dirasa perlu untuk direspon. Sekali lagi, saya sebagai host, waktu sebentar Pak, 1 menit. Mohon maaf Ibu Ina, biar fair semuanya, karena ini saya lihat Pak Umbu juga, Ibu Miranda, tentu Pak Rudi juga masih ingin menyampaikan, tapi intinya kita semua menyimak diskusi dan gagasan-gagasan termasuk juga dari Ibu Ina. Terima kasih banyak, saya mohon maaf kalau dalam dialog ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada hal-hal yang mungkin belum tergali. Terima kasih untuk netizen yang sudah menitipkan pertanyaan lewat Zoom maupun lewat sosial media. Terima kasih, selamat malam, dan sampai ketemu dalam dialog-dialog fun berikutnya. Amati terus di halaman Facebook, simak terus di YouTube, dan sampai jumpa, selamat malam.